Oke guys, kembali lagi dengan saya Agustinus. Di sini yang akan saya bahas mengenai sebuah jurnal yang berjudul Ground Support Guidelines for Squeezing Ground Conditions. Let's get started. Ringkasan studi Squeezing Task Force, Puffin dan Hadijele 2008 merangkum temuan dari Squeezing Task Force yang membandingkan praktik penyanggaan atau ground support pada 5 tambang di Kanada dan Australia yang mengalami deformasi besar. Kemudian, studi ini melaporkan tantangan signifikan dalam pengelolaan deformasi besar. Dalam hal penyanggaan ini, tambang di Australia banyak menggunakan fiber screed atau beton berserat. Tambang di Kanada lebih banyak mengandalkan wire mesh atau pola baut yang rapat, terkadang dikombinasikan dengan mesh straps. Perbedaan penting lainnya adalah praktik penyanggaan di Australia sangat dipengaruhi oleh teknik stabilitas massa batuan yang hampir sepenuhnya mengandalkan jumbo. Ringkasan studi Squeezing Task Force, Puffin dan Hadi George 2008 merangkum temuan dari Squeezing Task Force yang membandingkan praktik penyanggaan atau ground support pada 5 tambang di Kanada dan Australia mengalami deformasi besar. Studi ini melaporkan tentang signifikan dalam pengelolaan deformasi besar. Dalam hal penyanggaan permukaan, tambang di Australia banyak menggunakan fiber screed atau beton berserat. Tambang di Kanada lebih banyak mengandalkan wire mesh dan pola baut yang rapat, terkadang dikombinasikan dengan mesh straps. Kemudian perbedaan penting lainnya adalah yang pertama, praktik penyanggaan di Australia sangat dipengaruhi oleh teknik stabilitasi massa batuan yang hampir sepenuhnya mengandalkan jumbo. Di Kanada, pendekatan penyanggaan lebih fleksibel dan adaptif. Kemudian yang berikutnya, praktik penyanggaan harus mempertimbangkan kondisi lokal seperti laju konvergensi, terowongan, deformasi massa batuan, dan tingkat tegangan. Batas galian pada kondisi squeezing berada dalam zona batuan yang sangat terfragmentasi, yang dapat meluas beberapa meter dari dinding galian disebut galian shell. Hal ini menuntut tambang untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme squeezing dan desain penyanggaan yang sesuai. Kemudian, perubahan penjagaan untuk kondisi squeezing. Pemahaman tentang mekanisme batuan yang mengalami squeezing serta peran penyanggaan sangat penting. Khususnya, yang pertama, perilaku dan efek dari shell yang diperkuat. Kemudian yang kedua, cara menentukan kepadatan penyanggaan yang optimal. Kemudian, Squeezing Task Force mencatat bahwa tidak memperkuat dinding bawah dan lantai merupakan kelemahan yang sering dieksploitasi oleh mekanisme deformasi. Pada saat itu, banyak tambang berpendapat bahwa lantai yang praktis tidak dapat diperkuat, namun deformasi yang signifikan masih terjadi di proyek tambang, terutama karena tidak adanya catatan deformasi yang lengkap, kurangnya pemahaman hubungan antara penyanggaan dan deformasi. Halo semuanya, saya melanjutkan menjelaskan tentang deformasi besar atau squishing ground di tambang batuan keras dan bagaimana teknologi berkembang untuk mengatasinya. Di tambang bawah tanah, tekanan dari massa batuan bisa menyebabkan dinding terowongan menyusut, lantai terangkat, bahkan runtuh. Kondisi ini disebut dengan squeezing. Pemodelan numerik semacam simulasi komputer untuk memprediksi seberapa besar deformasi yang akan terjadi supaya kita bisa mendesain penyanggaan yang tepat. Ada dua pendekatan pemodelan numerik. Yang pertama yaitu continue dan discontinue. Untuk model continue, massa batuan dianggap padat dan utuh. Model ini cepat dan bisa kalibrasi deformasi besar pada batuan homogen, tapi model ini gagal menangkap mekanisme tekuk atau buckling pada batuan yang berfoliasi. Kenapa? Karena blok batuan tidak boleh berotasi atau bergeser. Padahal di lapangan, lapisan batuan itu melengkung seperti kita membuka buku. Untuk model discontinue sendiri, batuan dimodelkan sebagai blok-blok terpisah, sehingga hasilnya jauh lebih realistis, terutama untuk batuan yang berfoliasi atau berlapis. Studi di tambang George Fisher membuktikan hal ini. Tapi ada kendala dari model discontinue ini, yaitu model ini berat, rumit, dan butuh waktu yang lama untuk tambang dengan puluhan bukaan yang membutuhkan analisis cepat, sehingga model ini belum praktis digunakan. Evolusi praktik penyanggaan. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan. Tahun 2008, banyak tambang mengatakan tidak mungkin pasang baut di dinding bawah dekat lantai. Sekarang hal itu biasa dilakukan. Standar penyanggaan untuk kondisi squeezing jauh lebih maju. Sekarang makin umum pakai kabel baut di area rawan deformasi besar. Tapi masih ada perdebatan apakah perlu sengaja dilepas ikatannya atau dibiarkan alami terlepas saat terbebani. Yang jelas,
Kalau rekahan batuan dalam, baut panjang jadi solusi utama. Dulu cuma ada baut konvensional, sekarang ada Yitling bolt yang bisa meregang tanpa putus. Ada baut hibrida yang kuat gesernya tinggi, bahkan ada self-drilling bolt yang bisa membor sendiri di batuan pecah-pecah. Teknologi ini membuat penyanggaan lebih handal di kondisi yang ekstrim. Dulu, rehabilitas dianggap kegagalan, sekarang jadi strategi. Tambang yang mengalami squeezing parah sudah merencanakan rehabilitas dari awal supaya tidak mengganggu operasi. Jadi, rehabilitas bukan tanda menyerah tetapi bagian dari perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Burangasi dengan NIM 2023-63038. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi mekanisme kegagalan dan penekanan dan juga kegagalan deformasi. Yang pertama adalah identifikasi mekanisme kegagalan penekanan. Ada dua mekanisme kegagalan atau tekanan yang umum terjadi. Yang pertama yang paling umum berkaitan dengan massa batuan P yang sangat anisotropik atau tanah berlapis yang mengakibatkan tekukan parah pada dinding ketika jalan masuk sejajar dengan batuan. Yang kedua dan kurang umum dalam penambangan terjadi pada massa batuan instropik, di mana batuan utuh sangat lemah atau mengalami alterasi berat. Di bawah tekanan tinggi, penggerak cenderung mengalami geseran radikal yang berat dengan konvergensi tinggi dan pembentukan dinding tanpa pola deformasi yang berbeda dari sudut berlawanan dari tanah berlapis. Pentingnya kemampuan untuk mengidentifikasi mekanisme kegagalan tidak diremehkan. Hal ini akan menentukan pilihan alat analisis empiris dan numerik yang sesuai dengan mekanisme yang diamati. Yang kedua, penilaian deformasi. Penting untuk menilai besarnya deformasi yang diperkirakan agar dapat mengadopsi strategi pengolahan, pengendalian tanah yang tepat, dan pemilihan sistem penyangga tanah yang memadai. Perilaku sistem penyangga harus sesuai dengan respon massa batuan terhadap aktivitas penambangan. Oke guys, perkenalkan nama saya Vlakin Sabandar, NIM 2630010. Di sini saya akan membahas sedikit di dalam jurnal yang membahas tentang squeezing pada batuan, lebih tepatnya pada halaman 6 dan 7. Oke, pada halaman 6 di sini membahas tentang klasifikasi deformasi, dan pada tabel 1 dan 2 dokumen ini membagi tingkat squeezing batuan berdasarkan persentase regangan atau strain dan besar deformasi yang terjadi. Nah, pada kelas 1 no or low squeezing, deformasi kurang lebih dari 100 mm, sistem penyangga konvensional masih memadai. Pada kelas 2 moderate squeezing, deformasi 100-300 mm, diperlukan sistem penyangga yang mampu menahan deformasi besar seperti baut batuan yang bersifat melentur atau yielding. Nah, pada kelas 3 heavy squeezing, deformasi lebih besar dari 300 mm, seperti penyangga harus melibatkan rehabilitasi terencana atau penggunaan penyangga sacrificial atau penyangga sementara yang sengaja dibiarkan rusak sebelum diganti. Dan pada halaman 7 membahas tentang strategi penyangga batuan, merinci pedoman atau guidelines untuk berbagai kondisi. Pada pedoman 2, moderate squeezing fokusnya adalah menghindari rehabilitasi dengan menggunakan kombinasi concrete atau beton semprot yang diperkuat serat, jaring kawat atau mesh, dan baut batuan berenergi tinggi. Dan pedoman 3, heavy squeezing atau sacrificial support, menggunakan baut tipe gesek atau friction rock stabilizer dan kabel baut atau kabel bolts pada tahap awal untuk menyerap deformasi fase pertama. Setelah mencapai batas tertentu, area tersebut dikupas kembali atau stripped dan dipasang penyangga permanen yang lebih kuat. Nah, pada pedoman 4 atau heavy squeezing planet rehabilitasi yang sudah dijadwalkan tepat sebelum aktivitas penambangan stop atau ruang tambang di dekatnya dimulai untuk minimalkan gangguan operasional. Oke, pada halaman 6 dan 7 mungkin ada beberapa singkatan yang mungkin akan saya sedikit bahas.
atau jelaskan. Yang pertama ada CMS atau Cavity Monitoring Survey, yaitu metode pengukuran menggunakan laser untuk memetakan bentuk rongga bawah tanah guna memantau deformasi dari waktu ke waktu. Dan juga ada GCMP atau Ground Control Management Plan, rencana manajemen kendali batuan, yaitu dokumen prosedur teknis untuk memastikan stabilitas terowongan di tambang. Dan juga ada LIDAR, Light Detection and Ranging, yaitu teknologi pemindahan laser resolusi tinggi untuk mengukur konvergensi atau penyempitan dinding terowongan secara presisi. Dan juga ada MPa atau Megapascal, yaitu satuan tekanan atau kekuatan material. Dalam dokumen ini digunakan untuk menentukan kekuatan tekan beton atau UCS sebesar 32 MPa. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dari jurnal yang membahas tentang squeezing pada batuan, lebih tepatnya pada halaman 6 dan 7. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan jurnal lanjutan yang kemarin di halaman 4 dan 5. Yang pertama itu halaman 4 itu menjelaskan tentang monitoring, yaitu numerical atau modeling perkembangan ground support. Poin pertamanya yaitu sekarang banyak tambang yang sudah memakai CMS atau Cavity Monitoring Survey untuk melihat perubahan bentuk drive dari waktu ke waktu dan menghubungkan dengan litologi. Adapun tambang modern juga banyak memakai LIDAR untuk mengukur konvergen drive dengan sangat presisi. Dan dalam numerical modeling, model kontinun bisa memprediksi deformasi besar di batuan yang lemah isotropik, tapi kurang cocok untuk batuan berfoliasi karena tidak bisa menangkap mekanisme buckling. Yang terakhir itu untuk batuan berfoliasi continuum, modeling lebih realistis tetapi sering dianggap belum praktis, rutin karena kompleks. Berikutnya, tambang yang sekarang sudah bisa memasang support lebih dekat ke lantai yang dianggap tidak praktis. Penggunaan kabel bolt makin umum untuk mengontrol deformasi besar. Banyak produk support yang lebih baik seperti energy absorbing bolts, hybrid bolts, dan self-drilling hollow bolts. Itu penjelasan dari halaman 4. Yang berikut halaman 5 yaitu framework Goldschmidt atau mekanisme kegagalan penilaian deformasi. Yang pertama itu adalah Popper membuat framework 5 langkah untuk menyusun pedoman ground support pada kondisi squeezing. Berikutnya, langkah pertama adalah mengidentifikasi mekanisme squeezing karena mekanisme ini merupakan strategi support. Ada 2 mekanisme yang utama, yaitu foliat atau anisotropic rock mesh, paling sering ditambang hard rock, sering menghasilkan deformasi dengan pola backing dinding, terutama drive sejajar foliasi. Yang kedua, isotropic weak rocks mass, lebih jarang ditambang. Sekian dari halaman 5 tersebut. Itu saja dari penjelasan dari saya tentang halaman 4 dan 5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juan Mbiri, NIM 2023-63083. Di sini saya akan membahas tentang pedoman dukungan tanah untuk memeras kondisi tanah. Saya bawa di halaman 5. Selanjutnya, metode empiris adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pengambilan kesimpulan pada bukti nyata, pengamatan langsung,
atau pengalaman individual, dan pengamatan survei dan eksperimen daripada sekedar teori atau spekulasi. Dan juga ada contoh-contoh. Yang pertama, bidang sosial dan perilaku, dan juga bidang sains dan alam, ada juga bidang kesehatan dan medis. Selanjutnya, strategis dukungan untuk menghindari rehabilitas dengan merancang sistem pendukung darat yang mampu mempertahankan deformasi masa batuan hingga 300 mm. Namun tanah yang sangat diperas, rehabilitas umumnya tak terhindarkan diberikan praktik. Dengan dasar saat ini, ada 3 fase deformasi yang umumnya ditemui saat menambang di tanah yang beras. Fase pertama memulai segera setelah putaran pengembangan diambil. Yang pertama A. Konfigurasi pada awalnya cepat dan melambat seiring waktu. Segmen A ke B diperkirakan total konfigurasinya dinding dari episode pertama dapat berada dalam urutan 0,5 mm, dan bahwa lapisan zona yang rusak di dalam dinding dapat meluas ke sekitar 2 meter.